Oke, selamat datang di General Tips Reading Comprehensions. Jika teman-teman merasa bahwa reading itu sulit, maka kalian harus nonton video ini supaya nanti kalian bisa tahu bagaimana cara menjawab soal-soal reading dengan efektif ya. Langsung aja, ini dia. Jadi yang harus kalian ketahui dulu pertama tentang bacaan ini wawasan saja. Tidak ada kewajiban untuk menguasai semua ini, semua topik ini, tapi setidaknya kalian familiar saja. Yang pertama nanti ada Science and Technology, itu biasanya dari soal-soal yang sudah kita kumpulin itu sekitar 40% akan seperti Science and Technology topiknya. Lalu nanti ada History ya, sejarah pemerintahan, lalu ada geografis, lalu ada budaya dari Amerika Utara itu sekitar 20%. Lalu ada seni sekitar 15%. Lalu ada social science itu 10%. Lalu ada biografi ya dari orang-orang terkenal biasanya itu 15%. Kalian nggak mesti menguasai ini semua, tenang aja. Kalian cuma diminta untuk familiar aja ya. Nanti ini akan seiring dengan berjalannya waktu, kalian sering ketemu soal, nanti bisa familiar. Oke, yang paling penting di sini adalah tipe pertanyaan ya. Teman-teman harus tahu dulu tipe pertanyaan. Jadi nanti soal reading itu dia akan ada satu bacaan, baik satu paragraf atau dua paragraf. Bisa nanti dia paragraf single atau nanti dia bisa double paragrafnya atau nanti 3 atau 4 atau 5 ya. Tapi poinnya adalah dari setiap bacaan nanti akan ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan, 5, 6, 7 pertanyaan yang urutannya biasanya seperti ini. Yang pertama nanti tentang main idea. Jadi teman-teman harus tahu teknik tipe pertanyaan ini. Biasanya ini muncul di soal-soal awal dari bacaan. Ya, ini main idea, ini mencari topik utama atau ide utama dari sebuah bacaan ya. Ini kalian harus bisa mengidentifikasi jawabannya dan merangkum ide pokoknya. Jenis pertanyaannya seperti ini, what is the main idea of the passage ya. Jadi kenalin nih, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini berarti dia main idea. Lalu ada what is the passage primarily about, what did the author write the passage. Jadi ini pertanyaan tipe 1 ya. Jadi main idea, main topik atau main purpose 10%. Nanti akan komposisinya seperti itu. Lalu berikutnya tipe pertanyaan yang kedua adalah factual questions. Sekitar 24%. Ini akan ada banyak jenis pertanyaan seperti ini. Ini mau minta kamu untuk mencari letak dan mengidentifikasi jawaban ya. Jadi letak dan identifikasi dari jawaban dari pertanyaan tentang informasi yang spesifik dan detail dalam bacaan. Contohnya pertanyaan seperti ini. According to the passage, yang menurut bacaan gitu ya. Where did itu di mana? Nah, di mana letak bla 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 bla. According to the author ini artinya penulis ya. Menurut si penulis, kenapa? Nah, gitu ya. Jadi kalian harus mencari detail jawabannya ada di bacaan. Lalu contoh pertanyaan ketiga adalah which of the following is true, mana yang biasanya nanti dia mengadakan statement di jawaban itu mana yang benar gitu ya, yang ada di bacaan. Oke, kuncinya adalah according to ya, according to berarti dia tipe pertanyaan factual questions. Next yang ketiga berarti ini keempat. Ini ketiga nih. Jadi yang ketiga itu nanti ada tentang scanning questions. Nah, scanning questions ini kalian harus mencari posisi di mana topik disebut dalam bacaan. Jadi ya, where in the passage does the author first discuss. Jadi where, di mana di bacaan itu ya, di line keberapa biasanya si penulis mendiskusikan itu pertama kali gitu, mendiskusikan topiknya atau mendiskusikan apa hal yang menjadi idea dari si bacaan. Oke, lalu nomor 4 ini inference ini inference questions itu infer ya, meminta kamu menyimpulkan berdasarkan informasi dalam bacaan. Jadi nanti tipe pertanyaannya the author implies. Nah, implies ini artinya juga menyiratkan gitu ya. 20%. Oke, which of the following can be inferred? Di mana dari statement berikut ini di ABCD ini yang bisa disimpulkan dari bacaan gitu. Nah, menyimpulkan ya, inference questions tipenya nanti seperti ini. Nanti tenang aja, teknik menjawabnya nanti akan kita bahas. Ini hanya wawasan aja buat teman-teman bahwa nanti akan ada jenis-jenis pertanyaan seperti ini sehingga nanti kalian nggak direpotkan lagi oleh pertanyaan. Lalu ada 5 vocab in context. Ini meminta kamu untuk mengidentifikasi teman-teman, mengidentifikasi makna dari kata atau frasa yang digunakan dalam bacaan. Ini pertanyaan yang bonus juga sih sebenarnya, karena
ini memanfaatkan pengetahuan kalian tentang vocab gitu ya. Dan nanti akan dibangun dengan teknik vocab builder di materi yang kita kasih, dan di web yang kalian punya login itu nanti ada mini lesson untuk vocab builder. Contohnya seperti ini, the word bla 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 in line 5. Line 5 itu nanti ada di baris keberapa dalam bacaan. Close in meaning to, is closest in meaning to artinya meaningnya mendekati apa gitu ya. Jadi sinonim. Oke, lalu pertanyaan nomor 6 adalah reference questions ya. Reference questions ini meminta kamu untuk mengidentifikasi benda, ingat ya, benda yang dirujuk oleh kata ganti. Referensi ya, merefer kemana. Ini pertanyaannya seperti ini. The word it, nah itu ini kan kata ganti ya, in line 15, di baris ke-15, refers to, mengacu ke gitu. Nah mengacunya berarti nanti kita ajarin di skill by skill tekniknya untuk menjawab tipe pertanyaan yang seperti ini. Contoh lainnya adalah in line 20, the word there. Nah, there-nya itu kan ada keterangan ya, refers to, mengacu ke apa? Mengacu ke apa dalam statement di bawah ini gitu. Oke, itu tipe-tipe pertanyaannya. Ada 6 tipe pertanyaan yang nanti teman-teman harus kuasai. Lalu kita masuk ke bagaimana cara membaca yang efektif. Nah, ini kadang-kadang ini yang teman-teman miss ya. Kita nggak tahu cara baca yang efektif sehingga nanti itu udahlah materinya sectionnya terakhir, pakai waktu paling lama, soal paling banyak, membutuhkan kita membaca, dan itu sangat merepotkan. Jadi teman-teman yang harus kalian pelajari adalah bagaimana cara membaca yang efektif. Pertama, lihat pertanyaannya ya. Lihat pertanyaan dulu, bukan jawaban. Oke, nanti begitu kalian ketemu soal, pertama-tama ingat, lihat pertanyaan, bukan pilihan jawaban ya. Jadi kan nanti ada pertanyaan, ada bacaan, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, bukan bacaan, bukan jawaban, tapi lihat pertanyaannya. Kedua, baca artikelnya dengan cepat dengan tidak membaca kata per kata. Maksudnya gimana? Kayak gini. Jangan birds, territory, may, be, small, dan seterusnya. Jadi nggak kata per kata. Karena membaca kata per kata itu cuma memperlambat kalian dan mengacaukan cara kalian nanti menyimpulkan. So, gimana cara ngebacanya? Nih, jadi bacanya pakai frasa, satu frasa gitu teman-teman. Contohnya kayak gini ya. The bird's territory may be small or large. Some birds claim only their nest and the area right around it. Nah, ini kan masuk ke frasa gitu ya. Dengan berlatih nanti teman-teman bisa menggabungkan sehingga nanti bacanya bisa lebih cepat. Nah, bacaan ini nanti biasanya terdiri dari 1 sampai 5 paragraf ya, nggak cuma 1 paragraf, bisa juga 1, 2, 3 sampai 4, 5. Lalu temukan saja ide pokoknya dengan cepat teman-teman. Dengan cara apa? Dengan membaca kalimat awal ya. Ini tekniknya namanya skimming. Jadi kalian bisa ngebaca kalimat awalnya aja pada tiap paragraf. Oke, ingat, membaca kalimat awal pada tiap paragraf. Lalu gabungkan untuk mencari kesimpulan. Maksudnya gabungkan apa? Di paragraf pertama baca kalimat awalnya. Paragraf kedua baca kalimat awalnya. Begitupun sampai paragraf kelima, lalu gabungkan. Nah, juga pahami hubungan antar paragraf itu dengan mengenali kata transisinya. Misalnya kayak however, therefore, first, next, then, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama tadi bacanya jangan kata per kata tapi pakai frasa per frasa gitu bacanya. Lalu tekniknya skimming ya. Skimming itu membaca kalimat awal di setiap paragraf. Biasanya main idea itu ada di di kalimat awal. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti ada juga main idea yang di kalimat akhir dari setiap paragraf. Oke, lanjut. Tadi kan ngebaca yang efektif. Dan sekarang gimana cara ngejawab yang efektif? Gini ya teman-teman ya. Yang pertama kalian harus tahu timing. Timing itu faktor yang paling penting ya dalam menjawab soal reading. Karena soal reading ini paling lama, paling melelahkan. Tapi slow aja, nyantai, jangan panik ya. Gini caranya. Kalau misalnya waktunya tinggal sedikit lagi, katakanlah 10-15 menit ya, atau 5-10 menit. Yang perlu kalian lakukan adalah ini. Jika kamu belum selesai baca passage-nya, bacaan yang panjang itu kamu belum selesai dan waktunya sudah pendek, maka baca saja kalimat awal tiap paragraf, nggak perlu baca semua tulisannya. Oke, ingat ya, baca aja kalimat awal di tiap paragraf untuk dapat main idea. Lalu jawab pertanyaan pertama. Maksudnya pertanyaan pertama itu pertanyaan nomor 1, pertanyaan pertama dari setelah bacaan. Oke, karena bisa jadi begini. Soalnya kan 50. Jadi nanti soal 1 sampai nomor 10 itu 1 bacaan. Soal 11 sampai 20 di bacaan kedua gitu.
Jadi setelah satu bacaan, biasanya pertanyaan pertama dari bacaan itu adalah ini, main idea. Maka jawab dulu pertanyaan yang itu. Pilih jawaban pertanyaan yang itu ya. Jawab dulu pertanyaan yang seperti itu. Lalu yang kedua, kalian jawab pertanyaan yang mengandung informasi seperti line ya, vocab in context nih, dan reference questions. Jadi tipe pertanyaan yang ini. Jadi setelah main idea, kalian lari ke vocab in context dan reference questions. Karena apa? Karena di soal ini dia mengandung informasi yang jelas nih. Contoh, ya dia langsung mengandung petunjuk untuk lokasi jawaban. Contohnya misalnya gini, kata bla 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 di line kelima refers to, nah gitu. Karena itu langsung membantu kalian untuk menemukan lokasinya dengan tepat, gitu ya. Jadi pertama utamakan dulu yang main idea, setelah itu ke yang ini. Lalu kalau masih ada waktu lagi, kerjakan yang ketiga. Soal tipe pertanyaan yang ketiga yang harus diutamakan adalah pertanyaan yang membutuhkan membaca jawaban seperti detail ya. Tapi bacanya cepat aja. Jika dalam 10 detik ya, kalau misalnya dalam 10 detik kalian nggak ketemu jawabannya di soal yang ini, yang ketiga ini, maka pilih aja jawaban yang paling logis menurut kalian. Oke, itu yang ketiga. Ingat ya, cuman 10 detik. Kalau udah lewat 10 detik, langsung aja tembak yang paling logis. Oke, lalu di detik-detik akhir, nah baru kalian isi jawaban dengan menebak aja, jawaban yang kosong gitu. Jadi biar kalian nggak meninggalkan jawaban yang kosong di saat waktu tes berakhir. Oke gitu ya. Ingat nih, kalau masih ada waktu jangan santai atau jangan ninggalin tes gitu aja, tapi cek lagi cek lagi, jangan kembali ke section 1 atau section 2, tapi habiskan waktu untuk memastikan bahwa semua jawaban di reading itu terjawab. Oke. Ini ya, saya rangkum lagi strategi inti di section 3. Yang pertama, untuk setiap bacaan mulailah dengan melihat pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Jangan jawaban, jangan lihat jawabannya, lihat pertanyaannya saja. Lalu baca setiap bacaan dengan cepat, bukan kata per kata. Ingat ya, bukan kata per kata tapi frasa berfrasa. Lalu hindari membaca seluruh jawaban. Hindari membaca seluruh bacaan untuk cari jawabannya. Tapi ini saja, kalian itu kadang-kadang bisa ketemu soal yang nggak butuh membaca bacaan ya. Kalian bisa langsung ngejawab pertanyaan itu tanpa ngeliat bacaan. Maka hindari dulu lah kalian langsung membaca bacaan. Jangan, lihat dulu pertanyaannya. Contohnya seperti pertanyaan sinonim dan pertanyaan reference. Jadi itu bisa langsung dijawab gitu di situ ya. Nah kalau misalnya memang ketemu pertanyaan yang harus baca, baru baca gitu. Lalu eliminasi jawaban yang jelas-jelas salah. Terus kalau misalnya udah dieliminasi, tinggal 2 nih, berarti 50-50, baru boleh nebak. Lalu jangan habiskan lebih dari 10 menit. Nih, ingat ya, jangan habiskan waktu lebih dari 10 menit dalam membaca dan menjawab pertanyaan di satu bacaan. Tadi kan saya udah bilang ya, misalnya bacaan pertama untuk pertanyaan 1-10. Maka dalam kompleks pertanyaan itu jangan sampai kalian menghabiskan waktu 10 menit. Oke, perhatikan ya, ini timingnya harus tepat gitu, karena waktunya sekitar 55 menit dan soalnya ada 50 soal. Oke, lalu tandai aja pertanyaan yang sulit. Kalau misalkan ketemu pertanyaan yang sulit, tandain aja, tinggalin, lalu nanti kembali jika ada waktu. Ingat ya, tinggalin, terus nanti kembali kalau ada waktu. Oke, karena nanti kalian tandain tuh, tapi jangan lupa dihapus tandanya ya, karena ini ilegal dan kalau misalnya kalian ketahuan itu bisa didiskualifikasi. Tapi kalau misalnya kalian pinter-pinter aja, tandain lah gitu soal yang sulit. Oke, kalau waktunya it's typo. Jadi kalau waktunya udah hampir habis, ingat nih, please ya, jangan asal langsung nembak. Kalau waktunya udah habis nih, jangan panik, jangan langsung nembak. Ingat, pertama skimming bacaan. Ingat skimming, tadi baca kalimat awal di paragraf, setiap paragraf ya. Lalu jawab pertanyaan awal yang biasanya tentang ide pokok. Lalu pilih jawaban yang sinonim atau pertanyaan-pertanyaan dengan petunjuk baris, karena ini yang paling mudah untuk dijawab. Lalu yang ketiga, baru menjawab pertanyaan yang membutuhkan membaca bacaan, tapi ingat cuman 10 detik. Ya, kalau dalam 10 detik nggak kejawab, baru pilih aja, jawab pakai pilih. Terakhir nih, ultimate ya. Di detik-detik akhir ini, jangan biarin lembar jawaban kosong, karena di TOEFL tidak ada penalti. Baru kalian bisa gunakan jurus cap goci, pakai feeling ya, untuk ngisi semua jawaban biar nggak ada yang kosong. Dan saya ada tips teman-teman untuk bagi kalian yang menggunakan cap goci ya. Kalau kalian harus nembak, maka kalian bisa pilih jawaban
C, ya, huruf C. Kenapa biasanya huruf C itulah paling banyak jawaban-jawaban yang mengandung jawaban benar biasanya ada di pilihan jawaban yang C gitu ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi sengaja saya kasih tahu jurus nembaknya di terakhir supaya yang tahu jurus ini hanya mereka yang nonton videonya sampai habis. Ya, itu dia strategi untuk reading comprehension, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa dipraktekkan dalam materi skill by skill. Thanks for watching. Semoga sukses selalu. Bye.